Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Alvinisa Channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial seputar aplikasi Arkas, yaitu mengenal kode rekening terbaru pada aplikasi Arkas tahun 2026 yang semua kodenya itu sudah berubah dari tahun sebelumnya. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Alvinisa Channel. Oke, terima kasih. Baiklah, bagi rekan-rekan yang belum mengajukan pengesahan ataupun masih dalam tahap pengerjaan kertas kerjanya, silahkan simak video berikut sampai selesai. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial tentang kode rekening yang terbaru pada tahun 2026 yang semuanya sudah berubah. Misalnya ada ATK, kemudian obat-obatan, kebersihan, kemudian belanja modal, alat olahraga, serta lomba-lomba dan lain-lain. Oke, pertama silahkan kita buka aplikasi Arkasnya, kemudian masukkan username dan juga passwordnya. Jika sudah kita masukkan, lalu kita pilih login. Baiklah, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Arkasnya, kemudian kita ke menu penganggaran, lalu kita pilih yang masih draft. Ini kita klik buka pada icon panah ini. Oke, kemudian kita langsung ke kode rekening. Pertama, saya akan membahas tentang kode rekening ATK. Untuk ATK itu sekarang dibagi menjadi 3. Kita klik pada bagian atas ini, kita klik ATK, kita ketikkan ATK seperti ini. Kemudian kita pilih ini. Untuk ATK untuk tahun 2026 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ATK 1, yaitu tentang alat tulis, yaitu pensil, kemudian pulpen ataupun juga spidol. Kemudian ada juga yang bagian kertas, semua jenis kertas itu ada sendiri, dan juga ada alat komputer lain seperti tinta dan lain-lainnya. Kita coba saja. Untuk ATK seperti pensil, pulpen dan spidol, kita ketikkan di sini adalah alat tulis kantor. Ini belanja alat bahan untuk kegiatan kantor, alat tulis kantor. Di sini mulai dari ballpoint, kemudian pensil, kemudian untuk yang kertas atau cover untuk rekening belanja adalah cover. Kita cari cover. Nih, kertas dan cover. Di sini segala kertas semua ada, mulai dari amplop, lalu kertas HVS, kemudian kertas buffalo dan lain-lain. Kemudian untuk yang tinta printer, berarti kita alat komputer, kita ketikkan komputer pada rekening belanjanya, bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer, kita ketikkan di sini tinta. Nah, di sini sudah muncul semua, mulai jenis printernya dan sebagainya, ada tinta di sini. Oke, ini untuk ATK. Selanjutnya kita ke obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan ini kegiatannya kita ketikkan UKS. Nah, ini penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan lain sebagainya, penunjang kesehatan sekolah. Untuk rekening belanjanya silahkan ketikkan obat. Nah, kemudian kita pilih di sini. Untuk obat-obatannya di sini semua sudah ada. Kemudian ada minyak kayu putih, misalnya kita cek minyak kayu putih. Nah, ini untuk minyak kayu putih. Kemudian masukkan harga satuan yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga kita ke alat kebersihan. Untuk kebersihan kita ketikkan di sini kebersihan. Kita klik. Untuk kegiatannya kita ketikkan kebersihan ya. Untuk alat kebersihan ini setiap daerah atau rekening belanja ini biasanya berbeda. Ada yang menggunakan perabot kantor. Nah, misalnya di sini akan kita belanja tong sampah misalkan, yang tempat sampah di sini ada. Kemudian untuk daerah lainnya ada juga yang menggunakan bahan-bahan lainnya. Kemudian ada juga yang menggunakan alat kantor lainnya. Tapi di daerah saya itu banyak yang menggunakan alat kantor lainnya ini. Alat kantor lainnya. Nah, ini ya. Kalau di daerah saya itu menggunakan belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga kantor lainnya. Oke, berikutnya alat olahraga. Untuk alat olahraga itu kita bisa menggunakan 2 jenis kegiatan.
Yang pertama, kita bisa menggunakan kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pengadaan peralatan sekolah di luar komponen pengadaan multimedia pembelajaran untuk alat olahraga ya. Kemudian di sini untuk rekeningnya bisa menggunakan alat pendukung olahraga. Kita ketikkan olahraga. Nah, alat pendukung perlengkap. Kemudian kita cari uraiannya. Tiap daerah itu kan berbeda ya. Kalau di daerah saya itu ada juga yang menggunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, misalkan olahraga ya, berarti di luar ekstrakurikuler. Kita ketikkan ekstra di luar. Kita cari pelaksanaan ekstrakurikuler di luar kepramukaan, pilih yang atas. Kemudian kita ketikkan di sini. Ini untuk yang mengetik sendiri ya. Nah, untuk yang uraian itu bisa mengetik sendiri, silahkan cari yang KBM untuk alat olahraga ya. Kita bisa mengetik sendiri dengan bebas, tapi ini tergantung daerah rekan-rekan semua, tergantung dinas tempat. Misalkan kita mengetikkan di sini bola futsal. Nah, kemudian kita masukkan harga satuan sesuai dengan ketentuan dari dinas tempat. Kemudian setelah kita ke alat olahraga, kita ke lomba-lomba. Nah, ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan kemarin ya. Untuk lomba kita ketikkan di sini lomba. Kita cari pelaksanaan lomba-lomba. Kemudian untuk lomba-lomba ini dibagi menjadi 3. Misalnya untuk pendaftaran kegiatan lomba. Untuk pendaftaran kita cari registrasi. Registrasi ini untuk pendaftaran keanggotaan lomba. Kemudian uraiannya silahkan dicari. Kemudian untuk sewa kita ketikkan di sini, misal kita sewa kendaraan ya. Kita mencari berarti di sini kendaraan bermotor. Nah, kita cari sewa kendaraan. Nah, ini sewa kendaraan untuk penumpang, ini misalkan untuk siswanya. Atau jika untuk bahan-bahannya seperti peralatan untuk lomba, kita bisa menggunakan sewa kendaraan bermotor angkutan barang. Nah, ini mungkin ada juga yang akan menganggarkan makan dan minum untuk kegiatan lomba. Kita cari makan dan minum. Nah, ini pilih yang belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan. Oke, untuk lomba-lomba sudah ya. Berikutnya kita ke belanja bulanan, misalnya listrik. Untuk listrik kita cari listrik. Nah, pembayaran daya listrik atau penambahan pembayaran ini ya. Kemudian kita cari di sini juga listrik seperti itu. Nah, belanja tagihan listrik ini. Kemudian kalau internet kita ketikkan internet seperti ini, pembayaran jasa internet. Nah, kita pilih. Kemudian di sini juga kita ketikkan internet. Berikutnya setelah internet mungkin pembayaran air. Kita ketikkan air. Nah, ini pembayaran langganan air dan sebagainya. Oke, untuk belanja bulanan mudah ya. Kemudian ada juga yang ingin menganggarkan fotokopi. Misalnya fotokopi ini dibagi menjadi beberapa kegiatan. Untuk kegiatan pelajaran misalnya kita cari di sini sumatif untuk ujian. Kita cari sumatif. Nah, ini kemudian kita cari rekening belanjanya yaitu cetak atau penggandaan. Nah, ini kemudian kita cari di sini cetak soal ataupun juga fotokopi. Dan fotokopi tidak ada ya? Oh, ini ada. Untuk fotokopi ini bisa kita pilih sesuaikan dengan kegiatannya. Berikutnya setelah kita ke fotokopi, selanjutnya ada belanja modal. Misalkan akan belanja modal misal komputer ataupun laptop, kita cari mungkin komputer dulu. Kalau komputer kita ketikkan di sini desktop untuk kegiatannya. Desktop, kemudian kita pilih. Nah, ini untuk komputer ya. Kemudian belanja modal komputer. Kita cari atau kita ketikkan saja komputer. Nah, ini untuk peralatan dan juga personalnya ini. Jika komputernya, unitnya, pilih belanja modal personal komputer. Kemudian kita cari desktopnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika akan belanja laptop, kita ganti yang kegiatan ini, kita ketikkan laptop. Kemudian kita pilih, lalu di sini belanja komputer. Nah, untuk laptop silahkan ketikkan laptop. Tapi kebanyakan untuk laptop ini hanya ada jenis mereknya ya. Jika ingin
yang tidak ada mereknya, silahkan nanti bisa japri, saya akan berikan kode untuk laptopnya. Biasanya lab spasi top seperti ini. Nah, ini ada sekarang sudah muncul, berarti ini sudah diupdate oleh markas. Jika belum, nanti bisa japri, saya berikan kode rekeningnya atau kode ureannya. Misalkan akan belanja printer, kita cari yang paling atas ini, kita ketikkan saja printer untuk kegiatannya. Kemudian kita pilih, nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal printer, nah ini penggandaan atau pemeliharaan printer, ini untuk pemeliharaan ya. Nah, silahkan cari untuk rekening belanjanya printer, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan LCD, belanja LCD, silahkan ketikkan saja LCD pada kegiatan, nanti akan muncul cari kegiatannya, belanja modal apa, kantor lainnya. Kemudian kita ketikkan di sini LCD, coba muncul atau tidak. Nah, di sini sudah muncul ini LCD seperti itu. Untuk LCD berarti masuk di belanja modal alat kantor lainnya. Kemudian setelah ke belanja modal, yang terakhir kita ke belanja buku. Misalkan ada buku siswa, ada juga buku guru, dan juga koleksi perpustakaan. Ada kode kegiatannya sendiri-sendiri. Untuk siswa, kita ketikkan di sini adalah buku. Nah, ini buku peserta didik ini. Pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik ini untuk siswa. Kemudian rekening belanjanya silahkan sesuaikan. Di sini kita ketikkan buku misal. Nah, ini belanja pemeliharaan bahan perpustakaan tercetak buku umum. Ini untuk rekening belanja buku siswa ya. Untuk guru kita ketikkan saja, diubah yang atas ini menjadi guru. Nah, kita cari buku teks utama pendamping guru. Nah, kemudian untuk koleksi perpustakaan kita ketikkan di sini perpustakaan. Koleksi ya. Nah, ini pilih yang pemeliharaan buku koleksi perpustakaan, kemudian sesuaikan rekening belanjanya. Nah, jika ada juga di daerah rekan-rekan itu menganggarkan buku umum atau buku yang harganya di atas 100.000, itu termasuk buku belanja modal. Berarti kita ketikkan di sini perpustakaan, kita ketikkan koleksi perpustakaan. Nah, ini selain buku teks ya, ini juga ada silahkan pengadaan. Berarti untuk belanja modal itu termasuk pengadaan buku koleksi perpustakaan. Kemudian kita pilih belanja modal buku umum. Nah, ini jika harganya di atas 100.000 masuk belanja modal buku umum. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengunjung Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinisa Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.